Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar bentuk akar ya, di mana limitnya X mendekati tak hingga. Nah, ini termasuk limit tak tentu. Nah, maka salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan cara perkalian sekawan. Tapi nanti di sini kita akan menggunakan cara trik cepat ya. Oke, perhatikan. Oke, ini saya baca dulu. Jika hasil substitusi pada limit fungsi f(x) untuk X mendekati tak hingga, itu ya, menghasilkan nilai tak hingga dikurangi tak hingga, maka termasuk limit tak tentu. Nah, salah satu cara kita bisa menggunakan dengan cara praktis ya. Ini adalah khusus untuk bentuk akar. Gitu ya. Nah, misalnya bentuk ini. Bentuk akar ini ya, pengurangan. Jika limit X mendekati tak hingga, untuk X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3, dikurangi akar X kuadrat dikurangi 6X plus 8. Oke. Nah, jika ini kita masukkan secara langsung, nilai X-nya tak hingga, maka diperoleh ini ya, tak hingga kuadrat ditambah 2 kali tak hingga, gitu ya, dikurangi 3, gitu ya, dikurangi tak hingga kuadrat dikurangi 6 tak hingga plus 8. Nah, jika dihitung, itu sebenarnya kan tak hingga ditambah tak hingga dikurangi 3, dikurangi tak hingga ditambah 8. Hasilnya adalah min tak hingga, akar tak hingga dikurangi akar tak hingga. Dan menghasilkan tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, bentuk ini sebenarnya bentuk tak tentu ya. Nah, ini adalah bentuk tak tentu, maka salah satu cara sebenarnya kita ada cara yang secara matematis bisa digunakan cara perkalian sekawan. Tapi yang nanti kita bahas menggunakan cara praktis ya, dengan menggunakan koefisien dari bentuk aljabar yang ada di dalam akar. Oke ya. Nah, gimana rumusnya? Perhatikan. Jika kita mempunyai bentuk umum ya, bentuk umum seperti ini, limit X mendekati tak hingga, di mana di sini ada akar dari AX kuadrat plus BX dikurangi C, atau plus C gitu ya, dikurangi AX kuadrat ditambah BX ditambah X. Nah, di sini kita lihat syarat pertama adalah apa? Nilai A itu sama ya, koefisien dari X kuadrat sama. Yang kita perhatikan nilai B-nya ini, gitu ya. Kemudian kita perhatikan nilai P. Yang kita perhatikan cuma 4 itu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan cara rumus praktisnya, itu adalah untuk nilai limitnya kita peroleh dengan B dikurangi P, gitu ya, dibagi 2 akar A, gitu ya. Nah, sebetulnya yang kita pakai hanya nilai B, P, dan A, gitu ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan untuk menghitung beberapa limit, gitu ya. Perhatikan. Nah, di sini kita akan menghitung ini ya, 4 nilai limit ini ya. Nah, di sini 4 limit ini itu termasuk limit tak tentu ya. Nah, nanti kita gunakan cara praktisnya. Oke, di sini khusus untuk bentuk akar dan di dalamnya ada operasi pengurangan ini ya, pengurangan aljabar bentuk akar. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan untuk soal yang pertama ya. Kita punya nilai limit X mendekati tak hingga, akar dari X kuadrat ditambah 6X plus 12 dikurangi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 10. Oke ya. Nah, dari sini kita peroleh dulu nilai A-nya, itu kan sama dengan 1 ya. Sama dengan yang kanan ini juga 1 ya. Berarti A-nya 1, kemudian B-nya 6. Kemudian P-nya itu minus 4. Nah, sehingga nilai limit itu bisa kita hitung apa? B dikurangi P per 2 akar A. Kita tinggal masukkan aja, gitu ya. B-nya itu 6, dikurangi P-nya itu kan minus 4. Berarti kita masukkan minus 4 dibagi 2 akar 1. Nah, 6 dikurangi minus 4 itu kan sama dengan 6 plus 4 ya, sama dengan 10. 2 dikali akar 1, kan akar 1 kan 1. Berarti kan 2 dikalikan 1 ya, menjadi 2. Hingga kita peroleh ini, 10 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 5. Oke ya. Nah, jadi untuk soal pertama, nilai limitnya itu adalah 5. Gitu ya. Udah ya. Oke, sekarang soal yang nomor 2. Di sini ada limit X mendekati tak hingga ya. Akar dari X kuadrat dikurangi 3X plus 6, gitu ya. Dikurangi akar X kuadrat ditambah 7X plus 8. Nah, kita peroleh dulu ya, nilai A-nya itu kan 1, ya, sama dengan yang kanan ya. 1, B-nya minus 3, P-nya 7. Nah, berarti kalau kita hitung nilai limit, itu kan pakai rumus tadi ya. B dikurangi P per 2 akar A, itu sehingga diperoleh minus 3 dikurangi 7 dibagi 2 akar 1.
Nah, min 3 dikurangi 7 itu kan sama dengan min 10 ya. Nah, 2 akar 1 tadi 2 ya. Nah, sehingga diperoleh min 10 dibagi 2. Sehingga diperoleh minus 5. Oke ya. Nah, jadi untuk nilai limit soal ini, yang kedua ini ya, itu adalah minus 5. Gitu ya. Paham ya? Ini mudah sekali ya. Kita gunakan cara rumus praktisnya. Oke, sekarang coba simak soal yang nomor 3. Di sini ada limit x mendekati hingga ini 2 ya. Oke, 2x kuadrat akar dari 2x kuadrat dikurangi 5x plus 12 dikurangi akar 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 16. Oke, kita tentukan dulu nilai A-nya itu 2 ya, sama dengan yang kanan ya. A-nya itu 2, B-nya minus 5, P-nya itu 7. Oke, sekarang kita hitung nilainya. B dikurangi P per 2 akar A, sehingga min 5 dikurangi 7 dibagi 2 akar 2. Gitu ya, A-nya tadi 2 ya, maka dipilih 2 akar 2. Minus 5 dikurangi 7 itu kan minus 12. Nah, dibagi 2 akar 2. Sehingga kita coret dulu ya, minus 12 dan 2, itu menjadi minus 6 per akar 2. Nah, dari minus 6 per akar 2, dengan dikalikan akar 2 ya, pembilang dan penyebut dikali akar 2, maka diperoleh minus 6 per 2 dikalikan akar 2, atau kita peroleh minus 3 akar 2. Oke ya, nah jadi nilai limitnya untuk soal nomor 3 ini adalah minus 3 akar 2. Oke ya, paham ya untuk model rumus ini ya, model cara menggunakan rumus praktisnya. Oke, sekarang simak soal yang nomor 4 ya. Soal terakhir ini. Ini ada limit x mendekati hingga dari akar 4x kuadrat ditambah 7x plus 12 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 9x plus 10. Berarti kita peroleh A-nya 4 gitu ya, B-nya 7, P-nya itu minus 9 ya. Oke ya, sampai sini paham dulu ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai limitnya itu B dikurangi P per 2 akar A. Berarti B-nya tadi 7 dikurangi minus 9 per 2 akar 4. Gitu ya. 7 dikurangi min 9. Itu kan sama dengan 7 plus 9 ya. Oke, sehingga menjadi 16. Yang ini 2 kali akar 4 itu kan 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Maka kita peroleh 16 per 4. Hasilnya adalah 4. Oke, jadi untuk soal limit nomor 4 itu adalah nilainya 4. Oke, begitu? Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang limit bentuk akar ya, yang x mendekati hingga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.